Sungguh di luar Nurul bikin peyek kacang dari ketan. Masak irit biar cepet keluar. Assalamualaikum Besti. By the way, ini aku lagi mau bikin peyek kacang. Secara ya kan ini udah tanggal tua, udah habis lebaran juga. Kantong udah nipis tapi gajian masih beberapa hari lagi Besti. Jadi aku kepikiran bikin peyek kacang. Secara bisa dibikin cemilan juga bisa dibikin lauk. Jujur li di sini tuh aku masih belum ngeh kalau ini tuh tepung beras ketan. Aku nyadarnya tuh stok bahan aku yang ada di rumah itu tepung beras Besti. Makanya aku kepikiran bikin peyek kacang. Secara bisa dibikin cemilan sekaligus juga bisa dibikin lauk. Bumbu perbawangan aku udah habis juga, jadi aku pakai bumbu marinasi ini. Secara kan sama aja bumbunya, bumbu peyek juga bumbu kuning ini yang dipakai. Lanjut aku tambahkan juga secukupnya garam. Kemudian aku juga kasih kaldu bubuk masakku. Kemudian aku kasih secukupnya air. Kita tuang sedikit demi sedikit aja biar nggak keenceran ya. Kita bertahap ngaduknya, ngasih airnya biar menghasilkan adonan yang pas gitu. Nah dari sini, dari mengaduk-aduk ini aku berpikir kayak ada yang beda gitu, kayak ada yang salah gitu ya, kayak ada yang beda gitu Besti. Yang biasa masak pasti bisa ngebedain, bisa ngerasain perbedaannya ngaduk tepung beras biasa sama tepung beras ketan Besti. Nah untuk memastikan kecurigaanku Besti, akhirnya aku mencari-cari lagi bekas bungkus berasnya tadi. Ternyata yang aku pakai tadi bukan tepung beras biasa tapi tepung beras ketan Besti. Ya karena udah kepalang tanggung, kita lanjutin aja Besti. Aku tuangin nih kacangnya, udah aku belah dua Besti. Ini pun manfaatin stok yang ada di rumah aja Besti, nggak aku tambahin. Secara lagi tanggal tua dan kantong udah nipis Besti, jadi kita manfaatin aja apa yang ada di rumah ya kan. Lanjut di kulkas aku juga nemu nih sisa daun jeruk yang agak layu sih, tapi nggak apa-apa lah untuk sedikit aromat. Aduk-aduk sampai tercampur merata Besti, dan juga jangan lupa dicek rasa. Kalau masih ada yang kurang tinggal tambahin apa yang kurang. Kalau udah siap kita goreng di minyak panas Besti. Sampai sini jujur li aku masih belum ngerti dan belum tahu gimana hasilnya dan gimana rasanya nanti Besti, tapi tetap berpikir positif aja Besti ya, untuk meminimalisir kemubadiran Besti. Karena secara udah tanggal tua, kantong udah nipis, masa iya mau buang-buang makanan Besti. BTW jangan menghina wajan aku yang legend ini ya, yang hitam ini. Meskipun wajahnya jadul dan hitam-hitam kayak gini, ini tuh anti lengket Besti. Enak banget kalau dibikin peyek kayak gini, langsung serut, no nempel, no lengket Besti. Ini peyek tepung beras ketan juga bisa garing aja nih, kita angkat, kita lanjutkan menggoreng Besti. Sedikit aku ceritain ya Besti, ini wajan bisa hitam kayak gini gara-garanya pas aku pulang kampung suami masak dan kebakaran Besti. Untung aja ya ketahuan wajannya gosong dan kebakar, nggak sampai ngebakar satu kontrakan. Jadi ceritanya pak suami itu masak, entah masak apa gitu ya, lupa aku. Lanjut ceritanya, aku pas pulang kampung Besti, suamiku masak kemudian ditinggal leyeh dan ternyata masakannya itu gosong sampai kebakar, sampai hangus bener-bener sampai garing gitu, dan udah merembet ke serbet. Untungnya aja keburu ketahuan, jadi nggak jadi ngebakar satu kontrakan, nggak keburu merembet kemana-mana. Itu pun nggak cuma satu wajan Besti, 2 wajan aku semuanya angus. Dan ternyata setelah aku icip-icip Besti, ternyata peyek kacang dari tepung ketan jadinya malah renyah banget Besti, lebih renyah dari tepung beras biasa. Yang udah dingin ini buruan dimasukkan ke dalam toples biar renyahnya itu awet, gak melempem Besti. Alhamdulillah dapat stok cemilan sekaligus lauk 1 toples Besti. Ini yakin gak sampai seminggu 2 hari aja udah habis kalau di rumah aku. Karena nih semua anggota keluarga aku, pak suami sama anakku suka banget yang namanya peyek. Ini masih belum dapat separuh, minyak aku udah habis Besti. Jadinya ini aku lanjut mau bikin, aku bungkus nih pakai plastik es lilin kayak gini, kemudian mau aku rebus jadi kayak bikin cireng gitu Besti. Lagi-lagi jujur li aku nggak tahu gimana nanti hasilnya atau gimana nanti rasanya. Yang penting kita atur aja ya, sekiranya nggak kebuang ini adonan, sayang banget kalau kebuang. Tapi nggak semuanya aku bungkus Besti,
besti. Nanti sebagian aku simpan di dalam kulkas, nanti pas aku udah beli minyak lanjut aku goreng lagi. Udah selesai bungkus-bungkus, lanjut aku rebus. Di ini sebelum airnya mendidih aku masukin dulu nih, jadi kayak cireng lonjor gitu ya. Lumayan dapat stok cemilan lagi. Sambil nunggu ngerebus, lanjut aku mau masak ikan sarden besti. Menu simpel sepanjang masa. Ini aku nggak beli tapi dikasih adik ipar aku yang kerja di sarden, jadi gratis besti. Lumayan membantu di kala kantong tipis setipis tisu. Ini aku bumbuin lagi pakai garam, kaldu, merica bubuk, gula dan kecap manis biar makin mantul. Tambahin cabai rawit juga biar makin mantul. Masak irit biar cepet kaya. Sampai jumpa di next video besti.